Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Dzalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu Damai Nusaku, dan alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita bersiaran langsung dari Masjid Al-Muhajirin Senturi 2 Pekayon Jaya Bekasi. Pemirsa, dalam episode kali ini kita akan mengangkat satu tema yang sangat menarik sekali yang patut kita dengarkan baik-baik nasihat dari para guru-guru yang telah hadir bersama kita, Ustadz Syarif Manaji, kemudian Ustadz Ahmad Khan, yang akan menjelaskan tentang penyakit yang sangat berbahaya yang disebut dengan munafik. Bagaimanakah kita menghadapi penyakit ini dan bagaimanakah cara menyembuhkannya? Itulah tema yang kita angkat dalam kesempatan kali ini, mengenal tanda dan bahaya orang munafik. Dan seperti biasa, bagi Anda pemirsa yang di rumah, kami persilakan Anda mengirimkan pertanyaan berkaitan dengan tema ini di Instagram @damai_tv1 dengan hashtag munafik. Sedangkan bagi Bapak dan Ibu dari Masjid Al-Muhajirin, silahkan dipersiapkan pertanyaannya. Insya Allah nanti kita siapkan 3 segmen untuk berdiskusi tentang bagaimanakah menghadapi penyakit yang sangat luar biasa ini, yaitu munafik. Baiklah pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarong Wadimor, tentu sarong kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyiduna Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fatah ya Alim, iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat jamaah Damai Indonesiaku TV1 dimanapun Anda berada. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Muhajirin Perumahan Senturi 2 Pekayon Bekasi, yang insya Allah kita semua senantiasa dirahmati dan diampuni segala dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kita kali ini kita akan bicara tema yang menarik, yaitu pengertian dan tanda-tanda orang munafik. Kita akan pelajari terlebih dahulu apa definisi daripada nifak. An-nifak lugatan mayadulu alal ikhfa wa adamul idhar. Nifak atau sifat nifak, makna secara bahasanya adalah menyembunyikan sesuatu dan tidak menampakkannya. Wa amma nifak istilahan, adapun nifak secara istilah maknanya adalah idharul Islam wa ikhfaul kufur wa satarahu.
menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran, bahkan cenderung menutupinya. Bahkan ulama juga berbeda pendapat, sebagian mengatakan makna daripada nifak adalah idharul khair wa israrus syarr, menampakkan kebaikan tetapi cenderung banyak menyembunyikan keburukan. Dan di dalam fikih dijelaskan bahwasanya nifak ini terbagi dua. Begitu juga di dalam tauhid ulama menjelaskan bahwasanya an-nifaq nau'ani. Nifak itu terbagi dua. Yang pertama nifakul akbar wa yusammu nifakul i'tiqadi. Yang pertama adalah nifak yang besar. Dan nifak yang besar ini disebut juga dengan nifak secara i'tikad atau keyakinan. Dan nifak secara keyakinan ini mukhrijan anil millah, bisa menyebabkan orang tersebut keluar dari agamanya, keluar keimanannya, wal iyadzubillah. Ini terjadi di zaman baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala beritakan di dalam Al-Qur'an, di dalam surah An-Nisa di ayat 145, kata Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang munafik yang mereka itu menyembunyikan kekufuran mereka, menampakkan keimanan, keislaman mereka, maka mereka tempatnya adalah di dasar keraknya neraka jahanam, dan tidak ditemukan bagi mereka siapapun yang menolong mereka. Lalu kemudian yang kedua, nifakul asghar, yaitu nifak yang kecil. Wa yusama nifakul amali. Dan nifak kecil ini disebut juga dengan nifak amal. Apa yang dimaksud dengan nifak amal? Nifak amal adalah seseorang yang menyembunyikan keburukan yang dia miliki, tapi cenderung memperlihatkan di hadapan siapapun kebaikan yang dia lakukan. Seolah-olah di hadapan orang dia ingin terlihat orang yang soleh, rajin menjalankan perintah Allah, tetapi di saat tidak ada orang lain yang menyaksikan, maka dia meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah fardukan, bahkan melakukan kemaksiatan yang di hadapan orang lain dia tidak lakukan. Ini yang dimaksud dengan nifakul amali. Dan ini banyak sekali macam-macamnya. Ada nifak, ada munafik. Nifak adalah sifat, tetapi munafik orang yang memiliki sifat nifak. Adapun munafik adalah alladzi yukhalifu qaulahu fi'lahu. Orang yang ucapannya tidak sama dengan perbuatannya, itu orang munafik. Wasirrahu alaniyatahu, sesuatu yang dilakukan ketika tidak ada orang, berbeda dengan yang dilakukan di saat disaksikan orang. Dan itu adalah ciri orang yang munafik. Dan jelas di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari wa Muslim yang datang daripada sahabat Abu Hurairah, hadis yang masyhur, Rasul bersabda bahwasanya ayatul munafik thalathun. Ciri orang munafik itu ada 3. Ciri orang munafik tandanya ada 3. Yang pertama, idza hadatsa kadzaba. Kalau dia bicara seringannya dusta, berbohong. Dan bohong ini adalah maradun khabis, penyakit yang berbahaya, penyakit yang keji. Idza ta'awadal insan al-kadzibu, maka ketika seseorang itu dia sudah mulai membiasakan dirinya untuk berbohong, ketika dia berbicara, ketika berdusta dia sudah biasakan dirinya untuk berbohong, maka so'iba alaihil iqla'u anhu, susah baginya untuk menghilangkan kebohongan tersebut. Hati-hati, baginda Rasul Nabi Muhammad SAW udah ingetin di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa kata Rasulullah? Alaikum bisidqi. Fa inna sidqa yahdi ilal bir wal bir yahdi ilal jannah wa ma yazalu rajul yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktab indallahi siddiqan. Kata Rasulullah SAW, hendaknya kalian itu berkata jujur, karena kejujuran itu bisa membawa orang tersebut kepada kebaikan, kebaikan menuntunnya kepada sorga. Dan orang yang selalu berkata jujur dan memelihara kejujuran, maka niscaya dia akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Tetapi Nabi udah kasih peringatan sama kita. Kata Rasulullah, wa iyyakum wal kadzib. Tapi hati-hati kalian, jangan kalian berbohong, jangan kalian berdusta.
fa innal kadzib yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar wa ma yazalu rajul yakdzibu wa yataharral kadziba hatta yuktab indallahi kadzaban. Ketika seseorang dia selalu berdusta, berbohong, maka kebohongan itu akan membawanya kepada kemaksiatan, perbuatan dosa, dan perbuatan dosa yang dia lakukan akan menyeret dia masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang kalau sudah sering berbohong, selalu memelihara kebohongan, pasti akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembohong, pendusta, wal iyadzubillah. Hati-hati. Makanya jangan biasain kita bohong. Jujur. Pengen selamat pengen selamat jujur. Ya, kalau kita pengen hidup selamat dunia akhirat mesti jujur. Sekalipun kejujuran itu membawa kepada sesuatu yang pahit, tetapi kita mesti jujur. Itu anjuran baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai punya sifat bohong, karena kita tergolong daripada orang munafik kalau sampai punya sifat bohong. Bahkan Rasul SAW beliau juga ngingetin, kata Rasulullah, la yasluhul kadzibu fi jiddin wala fi hazlin. Kagak boleh berbohong sekalipun itu beneran ataupun main-main. Benerannya aja kagak boleh, apalagi main-main. Jadi harus selalu jujur. Ini penyakit tanda orang munafik yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah, idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji dia sering ingkar. Hati-hati, kita mesti tepatin janji. Kata Allah di dalam Al-Quran, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Dan tunaikanlah oleh kalian janji, karena setiap janji itu akan diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata Nabi, wa idza tumina khana, ciri orang munafik kalau dia dikasih amanat dia khianat. Ini sebagian kecil, masih banyak lagi ciri orang munafik, diantaranya al-ghish, yaitu dia berdusta, yaminul ghamus, dia sumpah palsu, syahadatuz zur, saksi yang bohong, lalu kemudian suudzon. Ini termasuk daripada bagian-bagian berbohong yang termasuk daripada ciri orang munafik. Maka jauhkan dari diri kita, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Pesannya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, kalau kita mau jauh daripada sifat munafik yang ada dalam diri kita, rajin-rajin duduk di majelis ilmu sehingga kita bisa mengobati penyakit hati dan sifat-sifat munafik dengan duduknya mendengar nasihat-nasihat ulama. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada sifat munafik, Allah tetapkan iman dan Islam kita. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustadz. Itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, sebuah mukadimah yang sangat jelas sekali bahwa kita wajib untuk mencermati penyakit yang bisa saja menimpa diri kita. Lantas apakah bahayanya dan juga balasan bagi orang-orang yang mengidap penyakit munafik? Insya Allah Kiai Syarif Manaji akan menjelaskan kepada kita. Selepas pesan-pesan berikut ini tetaplah bersama kami. Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang munafik. Dalam segmentasi berikut ini Kiai Syarif akan menjelaskan kepada kita bagaimanakah bahaya dan balasan bagi orang yang mengidap penyakit yang berbahaya yang disebut dengan munafik. Silakan Kiai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faya ayyuhal jam'ul karim, pemirsa TV One dimanapun berada, jamaah sekalian yang berbahagia yang semoga Allah istiqomahkan kita untuk melakukan ketaatan sampai akhir hayat kita. Semoga Allah bebaskan diri kita dari sifat kemunafikan. Di antara ciri-ciri orang munafik yang paling jelas itu adalah tukang bohong. Ibu, kalau dibohongin enak apa enggak? Enggak mau dibohongin sama suami kan. Tapi kalau habis dibohongin diajak ke toko emas mau? Enggak mau. Diajak ke toko emas doang kagak dibeliin. Udah mahal. Sakit kalau dibohongin. Sakitnya di mana? Di sini. Karena itu sampai Allah di dalam Al-Quran bilang, berfirman, jangan ente temenin duduk orang munafik. Karena dia adalah orang yang tidak membawa manfaat, yang akan membuat engkau
merasa merasa sakit hati atau kecewa bagaimana Rasulullah SAW begitu ditipu oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Orang munafik ini nggak kira-kira Mas Agung, bukan cuma pengen nipu manusia, Allah pengen dia tipu. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Itu kata Al-Qur'annya. Itu kan cerita orang munafik. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang munafik ini orang yang kata Allah bahkan nanti akan dikumpulkan di neraka jahanam bareng orang-orang kafir. Dan dia berabe nih, mukanya sama, kelihatan beriman. Tadi disampaikan di awal. Tampak zahir dia beriman, di hatinya dia kufur. Makanya orang yang kayak begini, orang yang dia akan membawa madarat. Dia diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, orang yang suka membuat kerusakan di permukaan bumi. Kalau dibilang dia sedang membuat kerusakan di permukaan bumi, dia bilang enggak, kami enggak membuat kerusakan di bumi. Dia mengadu domba, di kelompok lain dia bilang dia kelompoknya, begitu pindah ke kelompok yang lain dia bilang dia kelompoknya. Ini orang munafik mukanya ada dua. Jemaah sekalian yang berbahagia, karena itu Allah memuji seseorang hamba yang dia terbebas dari sifat kemunafikan. Di dalam Al-Quran diceritakan dalam surat Maryam, Allah memuji Nabi Ismail. Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana sadiqal wa'di wa kana mardiyah. Jamaah sekalian berbahagia, dia adalah orang yang menepati janji. Nabi Ismail alaihissalam diceritakan dalam kitab Ihya bahwa dia pernah mengikat janji kepada seorang untuk bertemu dengan seseorang. Innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana inda rabbih mardiyya. Begitu ayat yang Allah sampaikan dalam surat Maryam. Dia diceritakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Dia mengikat janji kepada seseorang untuk bertemu di sebuah tempat. Jemaah, tetapi orang yang berjanji sama dia ingin bertemu di sebuah tempat, dia udah tungguin, dia lupa. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ismail? Beliau menunggu kedatangan orang itu sampai 22 hari. Di situ aja ditungguin. Kalau kira-kira kita nungguin ampe kelewat setengah jam aja udah habis tuh. Nih orang janji doang, emang enak kita disuruh nungguin. Nabi Ismail 22 hari, maka itu Allah puji. Innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Maka itu orang-orang munafik, mereka pasti akan menjadi orang yang selalu menyakiti hati orang yang ada, yang bertemu, yang dia temuinya. Dan salah satu ciri, ini bahaya jamaah sekalian berbahagia, saya ingin menyampaikan bahwa orang-orang munafik itu di antara ciri-cirinya adalah mereka suka menunda sholat, males-malesan. Idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Jadi kan kita perlu barometer nih, kira-kira terbebas enggak diri kita dari sifat munafik. Kalau ente menunda-nunda waktu sholat, hati-hati, jangan-jangan bersemayam sifat kemunafikan di dalam diri ente. Kenapa jamaah sekalian berbahagia? Karena Allah menceritakan Nabi Ismail bahwa beliau orang yang menepati janji, dan cirinya orang yang menepati janji bukan hanya dia yang mendirikan sholat, wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana inda rabbih mardiyya. Adalah Ismail orang yang menyuruh
keluarganya untuk melaksanakan sholat. Jadi kalau bapak ibu kemudian punya anak males-malesan sholat, bapak dan ibu enggak menegurnya juga, jangan-jangan pada saat kau biarkan anakmu meninggalkan sholat, maka engkau terindikasi punya sifat munafik. Kenapa? Engkau diberikan amanah, anak itu amanah dari Allah. Dan ciri orang munafik, wa idza tumina khana, apabila diberikan amanah dia khianat. Itu anak amanah dari Allah. Itu anak akan menjadi Yahudi, akan menjadi Nasrani, akan menjadi Majusi. Kata Nabi, tergantung orang tuanya. Kalau ente biarkan anak ente meninggalkan sholat, padahal ente mendapatkan amanah yang pada waktunya akan dimintakan pertanggungjawaban kelak di yaumil qiyamah. Jamaah sekalian yang berbahagia, dibiarkan tuh anak tidak sholat, bapak dan ibunya yang sibuk sholat, anaknya dibiarkan. Jangan-jangan engkau punya indikasi sifat khianat, dan sifat khianat itu adalah ciri orang munafik. Waliyadzubillah. Kan kita perlu introspeksi, bapak ibu sekalian pemirsa dimanapun berada, bahwa paling kagak demen kita kalau ketemu orang yang di depan kita ngomongnya lain, di belakang ngomongnya lain. Kalau kata orang Betawi, gue mau bejek aja tuh orang. Di depan kita dia ngomong nyakep-nyakepin kita, di belakang dia ceritain jelek-jelek kita. Orang-orang munafik yang dia di permukaan berbeda, di dalamnya berbeda. Maka itu Allah ancam, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Waliyadzubillah. Allah akan kumpulkan itu orang-orang munafik dengan orang-orang kafir di dalam neraka jahanam semuanya. Makanya di zaman akhir begini kita perlu jagain. Jangan kita ikut-ikutan suka ngebohongin. Sampai Imam Bukhari begitu apik dalam mendapatkan hadis, dalam perjalanan berbulan-bulan untuk mendapatkan satu hadis, begitu ketemu orangnya sedang bohong-bohongin seekor kuda. Dia punya tempat makanan demi untuk menangkap seekor kuda. Begitu Imam Bukhari lihat, ternyata di tempat makanan itu, ember itu nggak ada makanan. Dia lagi bohong-bohongin seekor kuda. Kata Imam Bukhari, tidak jadi aku mengambil hadis darimu. Mana mungkin aku mengambil sebuah hadis dari seseorang yang sudah membohongi makhluk Allah. Itu seekor kuda. Yang dia, makanya saya bilang kalau orang Islam itu toleransinya diajarin pol-polan sama Nabi. Pol-polan bu, bukan hanya kepada manusia, kepada hewan. Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tentang toleransi. Bahkan bukan hanya tentang toleransi, jangan kau berkata dusta terhadap seekor hewan saja. Engkau diperintahkan untuk berlaku baik. Buat apa Rasulullah kemudian memerintahkan bila engkau ingin menyembelih seekor hewan, kemudian diperintahkan untuk mempertajam itu senjatanya, supaya kau tidak terlalu lama menyakiti hewan yang kau sembelih. Lalu kau ingin ajarkan umat Islam untuk toleransi, padahal dia sudah dipesan oleh seorang nabi. Mengada-ngada bila mereka berkata Islam tidak toleran kepada sesama, karena Nabi mencela mereka yang tidak toleransi. Mudah-mudahan ini manfaat. Masya Allah, luar biasa sekali sebuah penjabaran yang memberikan gambaran kepada kita betapa dinullah Islam adalah din yang sempurna, sebuah tatanan sempurna yang mengatur semua lini sedetil-detilnya. Bahkan tadi urusan dengan binatang pun kita bisa dicap sebagai orang yang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Insya Allah dalam segmentasi berikutnya nanti kita akan berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dan sekaligus kita akan dalami tema kita tentang bagaimanakah bahaya dari munafik. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.
Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dan Mirsak yang mengangkat tema tentang munafik. Alhamdulillah kita sampai di segmentasi tanya jawab. Kita siapkan 3 waktu untuk Anda dan insya Allah nanti akan memperdalam tema kita berkaitan dengan bahaya munafik. Pertanyaan pertama kami akan berikan kesempatan kepada Bapak Muhammadun yang akan dijawab oleh Ustadz Ahmad. Silakan Bapak Muhammadun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ustadz yang dirahmati Allah, saya ingin bertanya, apa yang menyebabkan seseorang menjadi munafik dan bahaya apa yang ditimbulkan dari sifat dan perilaku munafik tersebut? Demikian ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa orang bisa punya sifat munafik? Di antara penyebabnya adalah ketika seseorang dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka akan mudah terserang penyakit nifak. Makanya kata baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, segala sesuatu perbuatan apapun yang bisa menyebabkan seseorang lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan membuat celah bagi syaitan untuk memasukkan berbagai macam penyakit ke dalam hati manusia. Makanya kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk selalu banyak mengingat Allah. Mengingat Allah baik secara lisan maupun mengingat Allah di dalam hati kita. Karena kalau di hati kita selalu ada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan terbebaskan dan terjauhkan daripada sifat nifak. Dan ini bahaya, kalau sifat nifaknya hanya sekedar sifat nifak amali, maka mahbatun lil amal hanya sekedar menghilangkan amal saja, tapi itu pun sudah teramat sangat bahaya. Karena qad yu'addi ila nifakil akbar, dari sifat nifak yang kecil tadi, nifak amali, bisa menjadi seseorang itu nanti bakal jadi punya sifat nifak yang besar, yaitu nifak etikodi yang akhirnya mengeluarkan dia daripada agamanya, waliyadzubillah. Dan biasanya bahayanya apa? Satu, amal ibadah bisa rusak. Karena kalau kita perhatikan zaman sekarang banyak orang yang merusak ibadahnya dengan apa? Dengan sifat munafik. Kata Rasulullah SAW di dalam kitab An-Nasi'ah Diniyah, Rasul bersabda, man ahsana shalah haitsu yarahun nas wa asaa haitsu yakhlu faqad istahana rabbahu tabaraka wa taala. Siapa orang yang cakep-cakepin salatnya ketika dilihat orang, tetapi ketika tidak dilihat orang salatnya sejadi-jadinya, giliran lagi salat rame-rame Fatihahnya dibagus-bagusin. Bismillahirrahmanirrahim. Takbirnya Allahu Akbar. Giliran salat sendiri takbirnya buru-buru. Nggak pakai tumakninah, kadang suratnya yang dibaca 2 kul ya sama kulhu. Kalau dilihat orang yang dibaca suratnya Waqiah, Al-Muluk, dicakep-cakepin. Bukannya nggak boleh, boleh. Tetapi tanpa disadari dia punya sifat nifak. Itu nifak amali, mahbatun lil amal, bisa menyebabkan dia merusak amal ibadahnya. Bahkan kata Rasulullah, faqad istahana rabbahu tabaraka wa taala, orang yang nyakep-nyakepin sholat ketika dilihat orang, ketika sholat sendiri asal-asalan, berarti dia menghina Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau udah menghina Allah, amal rusak dan juga dapat laknatnya Allah Subhanahu wa taala, dibenci Allah, dan yang lebih parah dari itu dia akan terjerumus ke dalam nifak yang besar yang menyebabkan dia kekal di dalam neraka, waliyadzubillah. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Ustadz Ahmad, mungkin bisa ditambahkan lagi ketika tadi dikatakan bahwa orang yang dekat dengan Allah adalah orang yang selamat. Tapi artinya ketika dekat dengan Allah ini membutuhkan proses yang sangat luar biasa. Salah satunya bahkan orang-orang yang dekat dengan Allah merasa dekat dengan Allah. Dia merasa saleh. Nah ini kan artinya penyakit yang menyusup tanpa disadari. Ustadz, bagaimana penjelasannya? Ketika kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian timbul perasaan bahwa dirinya merasa orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus segera lawan rasa itu. Kenapa? Karena di saat dia merasa dirinya lebih dekat dengan Allah ketimbang yang lainnya, berarti tanpa dia sadari syaitan itu membisikkan. Itu namanya talbisu syaitan. Bisikan-bisikan syaitan yang mereka menginginkan kita mendekat kepada kebaikan, tetapi packagingnya doang baik, padahal isinya adalah sesuatu yang buruk yang bahkan bisa menjerumuskan dia kepada kesombongan dan amal ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di saat kita timbul perasaan seperti itu, bisikan di hati kita, lawan
bahwasanya saya ini hamba yang hina, saya ingin mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan saya jadi orang baik. Begitu. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Edius. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya begini Ustadz, sebentar lagi kan kita mendekati pemilu. Fenomena politik mulai hangat. Dan banyak ustadz atau ulama yang mulai juga berpikir soal politik. Nah, kadang kalau sudah berpikir soal politik ini kan kepentingan. Kepentingan mulai menyelimuti hati. Nah, bagaimana kita menyikapi sebagai umat yang pengetahuan agama kita sangat dasar atau sangat rendah lah terhadap ulama-ulama yang mulai di dalam penyampaiannya mulai ada sumpah serapah, ada suuzon, buruk sangka. Nah, kita kan bingung Ustaz, karena kita menganggap ulama ini adalah orang yang tahu hukum agama. Jadi kita percaya saja dengan apa yang mereka katakan. Nah, bagaimana menyikapi ini Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang luar biasa sekali, Kiai. Silakan dijawab dengan jawaban yang luar biasa. Tidak serta-merta orang yang terlibat dalam dunia politik, ulama yang terlibat dalam dunia politik, kemudian menjadi ulama dalam tanda kutip yang mengajarkan tidak baik. Karena berpolitik itu penting. Bayangkan bila kemudian dunia politik itu diisi oleh orang-orang yang tidak takut kepada Allah. Cuma biasanya rada beresiko tinggi. Engkau apakah bisa tetap istiqomah dalam ketakutanmu kepada Allah atau ketakutan dengan jabatanmu? Itu yang perlu dikhawatirkan. Karena Imam Ghazali membagi ulama itu ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Ulama dunia adalah ulama yang dia orientasinya kepada dunia sehingga mereka melupakan untuk menyampaikan yang hak. Bila mereka berada dalam sebuah komunitas orang-orang politik, karena di politik itu kan sudah menjadi rahasia umum, tidak ada teman abadi, tidak ada musuh abadi begitu. Padahal kalau dalam Islam itu jelas teman-temanmu adalah orang-orang yang beriman, yang mereka tidak akan pernah menjerumuskan orang-orang yang beriman. Nah, bila mereka kemudian dalam dunia politik bisa memberikan warna, contoh seperti emang ini menjadi kenyataan bahwa pada saat orasi kemudian ada kepentingan, ada menceritakan aib saudaranya, menghujat. Tidak dibenarkan untuk membuka aib saudaramu demi untuk meraup kepentinganmu. Bila kita melihat itu, maka kita kudu cerdas menyikapinya. Karena itu Imam Ghazali mengajarkan hati-hati ya engkau dalam berguru. Bila engkau melihat seseorang yang mengajak engkau untuk melakukan durhaka, kendati pun dia mempunyai label di masyarakat sebagai seorang ulama yang seharusnya tidak terjadi, maka engkau jangan mengikuti mereka. Karena sesungguhnya mereka mempunyai sebuah tantangan pada saat dalam aktif di dunia politik itu dan membuat mereka teruji apakah kemudian mampu menjadi orang yang istiqomah. Jangan kata di dunia politik, dalam hal ibadah saja bila salah niat bisa kepleset dan bahkan Al-Quran melaknat. Kita lihat bagaimana ada redaksi fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yurauna wa yamnaunal maun. Jangan kata dalam berpolitik, dalam kepentingan-kepentingan duniawi, dalam hal sholat, maka itu diajarkan oleh guru ngaji kita, kalau baca ini surah fawailul lil musallin kudu diwasol. Karena kalau nggak diwasol jadi cuman sampai maka cilakalah orang-orang yang sholat. Harus dilanjutkan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Saya melihat dalam hal ibadah saja masih juga berpeluang seseorang untuk terjerumus dalam sebuah kedurhakaan. Bila kemudian dia menginginkan
dilihat oleh orang lain dan mengerjakannya males-malesan. Bagaimana dalam aktivitas yang bersifat duniawi, engkau kemudian mampu menjaga dirimu, memproteksi dari niat untuk urusan dunia, apalagi dalam dunia politik banyak juga yang disebut dengan janji-janji manis. Bila janji-janji manis berarti kan kenyataannya pahit. Maka itu Nabi bilang, hati-hati ya, mereka yang sudah menjadi pemimpin kemudian berdusta kepada rakyatnya. Itu menjadi dosa besar. Maka saya ingin menyimpulkan bahwa jangan kemudian kita mengeneralisir mereka ulama yang ikut di dunia politik kemudian ulama yang tidak perlu diikuti. Kita lihat dulu, mereka mewarnai atau diwarnai. Bila kemudian masuk ke dalam dunia politik, mereka sudah tidak mengatakan lagi yang hak, atau kemudian mereka justru membuka aib saudaranya, memfitnah saudaranya, maka stop, jangan diikuti ulama kayak begitu. Karena Allah tidak pernah membenarkan engkau memusuhi saudaramu sesama muslim. Bahkan mereka saja yang non muslim jangan dimusuhi kalau mereka tidak memusuhi kita. Apalagi cuman beda partai. Maka itu saya suka bilang, Mas Agung, partaimu boleh berbeda, organisasimu boleh berbeda, tetapi engkau adalah bersaudara. Bersaudara karena engkau satu agama, bersaudara engkau karena satu bangsa. Maka tak layak kau membuat luka di hati saudaramu. Kiai, kalau tadi dikatakan bahwa kita harus cerdas dalam menghadapi kondisi seperti ini. Tetapi yang jelas kita tahu bahwa kecerdasan membutuhkan literasi yang kaya. Sementara kita orang-orang awam sering mengiyakan apa yang disampaikan oleh para ulama karena mereka pun juga bersandar pada ayat dan hadis. Artinya bagaimana kita menentukan parameter seperti ini, Kiai? Memang ini menjadi tantangan karena kadang-kadang kita terjebak kepada popularitas juga. Ini orang udah populer nih, ulama besar, ini organisasi tertentu nih, orang yang kemudian kita menganggap itu membenarkan sesuatu yang padahal keliru. Maka sebenarnya Nabi pesan gitu, minta fatwa kepada hatimu, istabti kolbak. Kita akan tahu bahwa di hati kita itu tidak pernah mau menerima satu kemungkaran. Jadi kalau kita ngelihat bahwa ada orang yang kita udah punya banyak backgroundnya, kita tahu ini aktif di sini dan dia lulusan ini. Tetapi kalau engkau mengetahui dia membuka aib saudara, menebar fitnah, mencaci maki, menyebut nama orang, bahkan kalau sifatnya aja nggak ada masalah. Tapi kalau menyebut fulan-fulan termasuk kepada pemerintah yang mereka engkau kemudian caci, engkau tidak dibenarkan. Jemaah, karena ada waktu yang harus kita tunggu di mana seseorang dia harus menyesuaikan keadaannya. Kalau sekarang engkau sedang dipimpin oleh siapapun, tugas engkau untuk mentaati. Yang tidak boleh kau taati ketika itu memerintahkan kepada kedurhakaan. Siapapun orangnya yang memerintahkanmu, bila itu memerintahkan kepada kedurhakaan, katakan tidak. Itu menjadi sesuatu yang tidak boleh kita tawar-menawar. Karena Al-Quran mengajarkan kita untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada pimpinan. Tapi bila tidak memerintahkan kepada kedurhakaan. Jadi kita kalau ingin melihat bagaimana ini orang-orang yang sudah mempunyai nama besar gitu, tinggal kita lihat apakah hatimu membenarkan untuk menghina orang lain, untuk merasa paling benar, untuk mencaci orang lain. Bila hatimu menolaknya, maka itulah pentingnya menyaksikan Damai Indonesia. Masya Allah, luar biasa. Pada intinya para kiai dan para ulama menyampaikan ilmu yang akhirnya melahirkan adab yang baik yang menjadi contoh bagi kita. Baik, kita akan lanjutkan lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan Mas Aku. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan dari Ibu dan Bapak. Yang berikutnya kami persilakan kepada Ibu Yuni yang akan dijawab oleh Ustadz Ahmad. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya, apakah kerugian seseorang bila memiliki sifat munafik? Itu saja Ustaz. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz, kerugian orang yang memiliki sifat munafik.
Bismillahirrahmanirrahim. Kerugian orang yang punya sifat munafik ini sangat banyak sekali. Di antaranya tadi disebutkan orang yang punya sifat munafik, dia akan cenderung mencari perhatian orang lain di dalam setiap kegiatannya. Ketika dia melakukan apapun kegiatan, pasti tujuannya mengharapkan pujian manusia. Karena salah satu tanda orang munafik itu adalah punya riya di dalam dirinya. Makanya Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah, beliau mengatakan di dalam kitab Akhlaq lil Banin jilid keempat yang dikarang oleh Syekh Umar bin Ahmad Baraja rahimahullahu taala, kata Imam Ali, lil murai thalathu alamat. Orang yang riya maka dia punya 3 ciri. Dan riya adalah indikasi daripada penyakit nifak yang ada dalam diri seseorang. Ketika seseorang terserang penyakit nifak, maka akan terlahir yang namanya penyakit riya. Dan cirinya yang riya itu ada 3 kata Imam Ali bin Abi Thalib. Yang pertama adalah yansyutu idza kana wahdahu. Kalau ibadah di hadapan orang, ya, kalau ketika dia yaksulu idza kana wahdahu, ketika ibadah di hadapan orang, dia akan malas-malesan. Jadi kalau ibadah di depan orang, ya, dia rajin, tapi kalau sendiri dia malas-malesan. Itu ciri orang yang riya. Ketika dia sholat sendiri atau dia berzikir atau dia di hadapan orang, dia pakai pakaian yang bagus. Dia pakai pakaian yang pengen dilihat mewah, tapi ketika sendiri mohon maaf kadang-kadang sholatnya pakai kaos tangan buntung. Kadang sampai kaos segini tuh, ya. Belakangnya ada tulisan lagi, ya, by alumni. Iya, nama 20. Akhirnya sholat ke masjid pakai baju begitu, kan urusannya apa, orang jadi nggak absen. Ini kadang orang ketika ke masjid ibadah kadang pakaiannya dicakep-cakepin, giliran lagi sholat sendiri di rumah pakainya kaos model begitu. Padahal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu cirinya Imam Ali bin Abi Thalib bilang yansyutu, ya, dia kalau posisinya ketika di depan orang banyak dia semangat. Wa yaksulu idza kana wahdah, tapi kalau di hadapan, ya, dia sendirian, enggak ada orang yang lihat, dia malas-malesan. Dan ciri yang ketiganya kata Imam Ali bin Abi Thalib, orang yang riya itu cenderung yazidu fil amal idza usniya alaih wa yankusu idza dzumma. Kalau dipuji orang ibadahnya dia tambahin lagi. Masya Allah ya, bapak sedekahnya banyak 1 juta, besok ditambahin tuh 2 juta, besok ditambahin, dipuji lagi, ditambahin lagi 3 juta. Tapi kalau dia ibadah nggak ada yang puji, justru dihina orang, yang ada dia kurangin, bahkan dia nggak apa, dia nggak bersedekah lagi, dia nggak beribadah lagi. Hati-hati, itu salah satu daripada ciri-ciri riya, yang mana riya itu indikasi daripada sifat nifak. Dan bahayanya, dia akan pusing setiap kali mau melakukan sesuatu apapun, selalu dia harus rapiin dirinya, mau makan fotonya harus bagus, mau ini harus itu dan lain sebagainya. Sehingga dia nggak punya apa, nggak punya kenikmatan di dalam melaksanakan ibadah. Sholat mesti benar-benar dirapiin, dilihat orang, kenapa? Karena ada yang moto. Mau ngaji dibagus-bagusin suaranya, kenapa? Karena ada yang ngerekam videonya. Betul gak? Ini adalah kerugian yang tanpa kita sadari, kita jadi nggak bisa merasakan nikmatnya ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di saat kita nggak ada yang lihat, nggak ada yang foto, nggak ada yang videoin, ya Allah, kadang-kadang suka asal-asalan. Ibadahnya asal-asalan, sholatnya asal-asalan. Itu salah satu kerugian yang paling fatal tanpa kita sadari, dan ini menjadi penyakit yang ada di diri manusia di akhir zaman sekarang. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Nur Hijrah. Silakan, akan dijawab oleh Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maskernya diturunkan sebentar. Saya ingin bertanya Ustadz, bagaimana kalau seandainya nih saya punya teman yang sering berbohong atau boleh dikatakan munafik. Kalau saya menghindar dari dia, apakah saya tidak mengatakan diri saya lebih baik dari dia atau sombong? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kiai, silakan Kiai. Sangat jelas sekali pertanyaannya Kiai. Baik, apakah kemudian ada sebuah klaim bahwa kita merasa lebih baik dari dia gitu ya? Jadi sebenarnya kalau kita disuruh berada di bi'ah sholihah, lingkungan yang baik, karena kita nanti akan mendapatkan energi positif. Termasuk pada saat kita berada, kenapa kemudian ente bikin rumah aljar qobladar, lihat tetangga sebelum ente pilih rumah gitu, karena sangat mempengaruhi. Maka itu
ketika kita tidak mengklaim diri kita bahwa merasa bahwa kita lebih baik dari dia, atau merasa bahwa saya nggak mau deketin dia karena dia orang munafik, itu pun tidak boleh. Karena Hudzaifah bin Yaman itu sahabat Nabi yang paling tahu perihal orang munafik, tapi beliau tidak boleh kemudian memberitahukan bahwa si fulan ini munafik. Dan ini sebagai sebuah usaha aja kan kita bisa ngeliat, kalau orang udah suka bohong gitu, ya mendingan jangan ditemenin. Karena apa? Karena engkau akan bahayanya menjadi orang yang pertama korbannya, kedua ntar akan tertular. Karena innal kadhiba babun min abwabin nifaqi. Kedustaan itu adalah sebuah pintu dari pintu-pintu dari kenifakan, kemunafikan. Maka jikalau dalam berbagai hal, kalau engkau tidak merasa paling, maka engkau aman. Yang bahaya merasa soleh, merasa paling baik, itu yang bahaya. Tapi sebagai sebuah usaha, engkau harus mencari orang-orang yang akan membuat dirimu semakin dekat kepada Allah, bersemangat untuk beribadah. Itu adalah sebuah keharusan. Karena kalau engkau suka berkumpul dengan orang-orang yang mereka durhaka kepada Allah, kan kalau orang munafik itu disebut dalam Al-Quran, mereka orang yang fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Orang yang di dalam hatinya ada penyakit, dan maka Allah tambahkan lagi penyakit pada diri mereka itu. Engkau sudah mendapatkan informasi dari Allah seperti itu, maka kudunya kita harus menghindar. Fala taqudu ma'hum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Jangan kau duduk bersama mereka. Karena orang-orang munafik dia tidak pernah berkata sesuai yang sebenarnya. Maka bagi ibu yang menghindar itu tidak menjadi khawatir bahwa berarti saya merasa mendiskreditkan orang, saya merasa paling baik. Bila tidak ada perasaan itu maka tidak mengapa. Yang bahaya adalah engkau menganggap bahwa ini orang pendosa, ini orang perbuat durhaka, maksiat. Kenapa? Karena Allah punya sifat Rahman dan Rahim. Kita nggak boleh mengklaim orang kemudian ini calon penduduk neraka. Jangan, itu bukan wilayah ente. Karena boleh jadi di akhir hayatnya dia bertaubat dan husnul khotimah. Yang tidak boleh adalah merendahkan orang lain, betapapun ibadah kesalehan yang kau lakukan. Tetapi kalau ikhtiar kita untuk berkumpul bersama orang-orang soleh, itu adalah sebuah keharusan. Itu kan ada lagunya, Tombo Ati itu, ya kan? Obat hati itu ada 5. Ya diantaranya adalah ketika engkau berkumpul dengan orang-orang soleh, maka hindari dirimu berada di komunitas orang-orang munafik, karena tidak ada yang akan membahagiakan engkau bila bersama orang munafik. Orang munafik jangan kata buat orang lain, buat dirinya aja dia jahat. Buat dirinya aja dia jahat. Dia membiarkan dirinya dalam kedustaan, pengkhianatan. Makanya kalau dulu orang Belanda tuh waktu penjajahan, kenapa orang-orang yang mengkhianati bangsa kemudian sama Belanda ditembak juga? Lu bangsa lu aja lu khianati, apalagi gua, gitu. Makanya begitu dia udah berkorban mengkhianati negaranya, kemudian begitu sama pemerintah Belanda ditembak lagi tuh. Bangsa lu aja lu khianati, apalagi bangsa penjajah. Maka bahaya. Mudah-mudahan Allah jagai negeri kita dari para pengkhianat, para orang-orang munafik yang mereka mengorbankan orang banyak demi kepentingan dirinya sendiri. Secara singkat Kiai, lantas bagaimanakah menasehati orang munafik? Lantas bagaimanakah menasehati orang munafik? Sekelas Nabi Muhammad SAW, ada tokoh munafik yang tadi saya sampaikan, Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau hatinya sudah dia diberikan penyakit oleh Allah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha, memang rada berat nih. Makanya kita berlindung betul, Nabi sampai berlindung betul dari sifat kemunafikan. Jadi kita nasihatin ya, kemudian mereka hidayahnya tetap pada Allah gitu. Jadi kita menyampaikan yang hak, bahwa orang munafik ini tempatnya adalah naudzubillah, dia fiddarkil asfali minan nar, di lapisan terbawah. Tapi kalau sudah mereka mempunyai sifat munafik, pada saat mereka kemudian tidak berkumpul bersama orang-orang soleh, rasanya susah dari sembuh kalau Allah tidak berikan hidayah gitu.
Karena menarik sekali tadi ayatnya, Allah ada memberikan penyakit, Fi qulubihim maradun ditambah lagi penyakit. fazadahumullahu marada. Allah yang menyembuhkan, Masya Allah. Terima kasih Kiai, kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentunya selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dan Saku, dan kita masih tersisa satu segmentasi lagi untuk menjawab pertanyaan pemirsa yang dari Instagram. Insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Ahmad. Assalamualaikum Ustadz. Apakah jika kita melakukan kemaksiatan yang tidak terlihat orang, tetapi kita tetap menjalankan kewajiban sholat, puasa dan sebagainya, kita termasuk kategori orang munafik? Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita melakukan kemaksiatan, walaupun itu tidak dilihat oleh orang lain dan hanya diketahui oleh kita dan Allah Subhanahu wa taala, lalu tetap menjalankan kewajiban, apa termasuk memiliki sifat munafik? Betul sekali. Kenapa? Karena terkadang manusia menyembunyikan keburukan yang dia lakukan di hadapan orang lain, sehingga ada indikasi nifak di dalam dirinya. Hati-hati. Kata Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis, Rasul bersabda, kullu umati mu'afan ilal mujahirin. Setiap umatku itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang melakukan perbuatan dosa secara terang-terangan. Nah, di zaman sekarang ini ada orang yang ketika dia melakukan dosa, dia itu tidak disebarluaskan ke hadapan orang lain. Jadi dia melakukan perbuatan dosa, dia sembunyi-sembunyi, tidak mau ketahuan orang, tapi maunya ketahuan orang, dia orang yang soleh, orang yang ahli ibadah, orang yang mengerjakan kebaikan dan taat, maka ada indikasi nifak di dalam dirinya. Ada indikasi kemunafikan di dalam dirinya. Tetapi ketika seseorang melakukan kemaksiatan secara sembunyi-sembunyi, dan tetap menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada rasa menyembunyikan keburukan yang dia lakukan, maknanya dia lakukan kemaksiatan itu memang karena dia tergelincir melakukan perbuatan dosa, bukan karena memang dia doyan ngerjain maksiat tapi dia umpetin. Tapi dia tunjukin di hadapan orang, dia ngerjain kebaikan, ngerjain taat, pengen dibilang orang soleh, maka dia nggak ada indikasi penyakit nifak. Maka itu sesuatu yang tidak terlepas dari manusia karena al-insan ma'lul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya kesalahan dan dosa. Maka di saat kita terpeleset, tergelincir melakukan kemaksiatan, segera kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kerjakan taat dan kebaikan, karena taat kebaikan itu akan menghapus keburukan yang pernah kita lakukan. Tetapi di zaman sekarang ini lebih aneh lagi, Mas Agung. Ada orang-orang yang ketika melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan justru mereka nggak malu lagi untuk dia sembunyikan, tetapi dia kerjakan di hadapan umum, bahkan dia bangga dia publikasikan di media sosial. Waliyadzubillah. Kata Rasulullah, seluruh umatku dapat ampunan Allah kecuali orang yang melakukan dosa secara terang-terangan. Kata ulama muhaddisin, mereka mengatakan yang dimaksud dengan orang yang mengerjakan dosa terang-terangan itu ada dua makna. Yang pertama, dia mengerjakan dosa di hadapan umum. Dia bermaksiat, na'udzubillah min dzalik, dia minum khamar, atau dia berzina, atau dia melakukan hal-hal yang diharamkan Allah di hadapan orang banyak, tanpa ada rasa malu sedikit pun kepada Allah, atau di hadapan orang tidak malu sedikit pun. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang Allah sudah tutup aibnya, Allah sembunyiin keburukannya, dia ngerjain dosa, dia ngerjain maksiat, Allah tutupin aibnya. Allah nggak kasih lihat ke hadapan orang. Dia sendiri yang buka aibnya ke hadapan orang lain. Dia ceritain sama orang, kemarin tahu gak, kan gua habis begini. Lu kemarin gak datang kemana, kan kita habis begitu rame-rame. Sayang banget lu kagak ikutan. Tuh, akhirnya dia sendiri yang buka aibnya. Nah, ini adalah orang yang gak dapat ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jangan menyombongkan diri. Kita dipandang soleh sama orang, kita dipandang baik, dipandang bagus, itu bukan karena kelebihan yang kita punya, bukan. Tetapi itu karena rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak dedahin, Allah enggak bukain aib-aib kita. Seandainya Allah bukain aib-aib kita, enggak ada orang yang mau mendekat kepada kita apalagi duduk dengan kita. Makanya di saat kita melakukan kemaksiatan atau dosa, tetapi kita enggak ada tuh rasa ingin menutup-nutupinya, tetapi kita ingin berhadapan dengan orang kepengen dibilang soleh dan lain sebagainya, itu enggak ada indikasi nifak. Ya, enggak ada indikasi nifak. Tetapi kalau sekiranya dia melakukan dosa, kemaksiatan, memang dia doyan mengerjakannya, lalu kemudian dia tutup-tutupin, tapi di hadapan orang pengen dianggap soleh, pengen dianggap yang baik,
maka ini adalah orang yang munafik waliyadzubillah. Apalagi udah ditutup-tutupin, dibagus-bagusin dirinya, ngejelek-jelekin orang lagi. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Baik, terima kasih Ustadz Kiai yang telah memberikan paparan yang sangat luar biasa sekali walaupun waktunya sangat singkat, tapi insya Allah apa yang telah dibagikan kepada kita, dinasehatkan kepada kita, menjadi catatan bagi kita untuk tidak malu-malu mengoreksi diri kita. Bisa jadi penyakit yang sangat luar biasa ini menyusup diam-diam, kita merasa paling soleh, kita merasa paling dekat dengan Allah. Disinilah pentingnya kita harus dekat dengan Allah karena Allah akan menjaga kita. Insya Allah di akhir nanti kita akan berdoa bersama-sama, kita aminkan apa yang didoakan nanti. Insya Allah kita termasuk orang yang selamat dari penyakit yang berbahaya yang disebut dengan munafik. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Pemirsa, demikian Damai Indonesiaku untuk hari ini, dan insya Allah besok di Ahad 30 Mei kami akan menghadirkan Ustadz Azhari Nasution dan Ustazah Syifa Nur Fadilah dengan tema menanamkan iman dalam keluarga sejak dini. Agung Izul Haq dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini Sarung Wadimor Tantu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla alayya taharahullahu qalbahu minan nifaq kama yutahiru saubu alma." Siapa orang yang bersalawat kepada aku, maka Allah akan bersihkan hatinya dari penyakit munafik sebagaimana membersihkannya air kepada baju. Maka kita mari sama-sama berdoa dengan salawat bareng-bareng. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mudah-mudahan berkah sholawat yang Nabi ajarkan, Allah bersihkan hati kita daripada sifat munafik. Amin amin ya rabbal alamin.